Ini di dalam surah Nuh ayat 10-11. Faqul nastaghfiru rabbakum innahu kana ghafura. Jadi orang yang beristighfar itu tidak hanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yursilus sama 'alaikum midrara. Dia juga diberi hujan yang lebat, harta yang melimpah. Jadi dengan beristighfar bisa mendatangkan rezeki. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para jemaah, Bapak Ibu, insyaallah kita sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada sekitar 12 pintu rezeki dalam Al-Quran yang telah kami temukan. Jadi terkait tentang bab rezeki, ada sekitar 12 yang kami temukan dalam Al-Quran dan hadis sahih Nabi Muhammad SAW, ada sekitar 12. Jadi sebelum saya menyampaikan 12 pintu itu, ada sedikit percakapan atau perdebatan dua ulama besar dalam kitab Al-Muwatta. Kitab ini ditulis langsung oleh Imam Malik. Jadi perdebatan antara dua ulama besar, antara murid dan guru. Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik, mengatakan bahwa rezeki itu didapat melalui usaha. Tetapi kalau Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan bahwa rezeki itu dapat kalau memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tanpa usaha sekalipun, dia tetap menjadi milik kita. Ini perdebatan dua perbedaan pendapat antara guru dan murid. Tidak begitu wahai guruku, kata Imam Syafi'i. Rezeki yang Allah berikan itu tentulah melalui hasil usaha. Senyumlah Imam Malik memandang wajah muridnya itu. Walaupun sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, kalau tapi rezeki itu sudah menjadi milik kita, tetap akan kita dapati. Teringatlah Imam Syafi'i bahwa ada seseorang yang ingin minta tolong kepadanya memanen kebun anggur. Lalu dia ingin membuktikan cakap dia itu, bergegaslah Imam Syafi'i ini ke kebun anggur. Setelah siap memanen anggur, dia datang kepada gurunya Imam Malik, bergegas dia bawa sekeranjang anggur. Wahai guruku, lihatlah ini, anggur yang aku bawa di hadapanmu, aku dapati melalui kerja dan usahaku. Disodorkan Imam Syafi'i. Subhanallah, kata Imam Malik. Wahai muridku, sesungguhnya aku dari tadi ingin sekali memakan anggur ini. Lalu dimakanlah Imam Malik. Senyumlah Imam Malik melihat muridnya ini. Ini dua pendapat ya. Imam Syafi'i bekerja dapat rezeki. Imam Malik tadi yang duduk berzikir di rumah dapat makan anggur walaupun tidak memanen buah anggur tadi. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ada pintu rezeki atau jalan rezeki yang Allah berikan kepada seseorang itu melalui ada namanya rezeki yang telah dijamin. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah beri petunjuk dalam Al-Quran surah Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sesungguhnya tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi itu, kata Allah, tidak dijamin Allah rezekinya. Semuanya telah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Burung yang paginya dalam keadaan perut kosong terbang pulang di sore harinya dalam keadaan kenyang. Jadi ada rezeki yang telah dijamin Allah Subhanahu wa taala.
binatang, ulat, Pak ya, ulat. Ini yang dikatakan oleh Piramli, ulat, sedangkan ulat dalam batu bisa makan. Rupanya itu ulat batu. Makan itulah batu itu ulat. Nah, tapi rezeki yang telah dijamin, binatang yang semut, apa lagi Pak? Ikan, Pak, ikan syaka, ikan kerapu itu kan rezeki dia dapat dari udang si pemancing tadi. Pak ya, sama-sama lah. Ikan mengatakan udang itu rezeki dia, kemudian makan dia, pemancing itu dapat pula ikan daripada ikan tadi yang itu tadi Pak ya. Nah. Yang kedua, rezeki karena usaha. Nah, ini kata Allah, wa alaysal insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan apa kecuali yang dikerjakan. Nah, ini walaupun mungkin seseorang itu tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, tetap Allah beri rezeki, tetap Allah limpahkan mungkin kekayaan, harta yang banyak, karena dia berusaha. Walaupun mungkin tidak pernah sujud, tak pernah ruku, berdoa kepada Allah, tapi karena usaha, tetap. Yang ketiga dalam Al-Quran itu ada rezeki karena bersyukur. Nah, ini yang selalu kita dengar ayat ini, hafal, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Karena bersyukur dapat rezeki. Ya. Yang keempat, rezeki tidak terduga. Rezeki yang tidak disangka-sangkakan. Ini khusus mungkin bagi orang yang ketakwaannya itu kuat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, takwalah kata Allah kepadaku, niscaya aku bahagi jalan keluar. Ya, dikasih jalan keluar. Dan ya apa la yahtasib, memberi rezeki dari yang tidak diduga-duga. Nah, jadi orang yang bertakwa, ketakwaan menyerahkan semuanya. Ada yang kelima itu dalam rezeki karena beristighfar. Ini dalam surah Nuh ayat 10-11. Faqul nastaghfiru rabbakum innahu kana ghafura. Jadi orang yang beristighfar itu tidak hanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yursilus sama 'alaikum midrara. Dia juga diberi hujan yang lebat, harta yang melimpah. Jadi dengan beristighfar bisa mendatangkan rezeki. Nah, ini sebetulnya tidak nyambung Pak ya. Biasa orang dapat rezeki itu karena dia bekerja, berdagang. Tapi dengan beristighfar tadi, itulah kebesaran kekuasaan Allah itu memang kadang-kadang tidak bisa kita cerna dengan logika. Hanya mungkin dengan iman. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang subhanahu wa ta'ala, begitu juga sebaliknya. Jadi orang yang bermaksiat, orang yang melakukan zina, itu kan dicabut Allah itu 4 macam dicabut tuh. Yang pertama keberkahan rezeki, yang kedua hilangnya cahaya wajah. Nah, begitu juga orang minta ampun tadi ditambah Allah rezeki. Yang bermaksiat, yang berdosa tadi dicabut pula keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, rezeki karena bersedekah. Bisa melapangkan harta ya. Luas rezeki karena bersedekah. Ada yang ketujuh dalam Quran, rezeki karena anak. Ini dalam Quran surah Al-Isra ayat 31. Wala taqtulul auladakum, kata Allah, janganlah kamu itu membunuh anak karena takut miskin. Sesungguhnya kamilah yang menanggung mereka dan juga bagimu. Nah, jadi ada kadang-kadang orang bercakap sekali pas rezeki anak, betul. Karena dia beranak, karena dia punya anak, Allah cukupkan rezeki. Nah, yang keempat. Yang ke-10, rezeki karena menjalin tali silaturahim, rajin bersilaturahim. Man ahabba ayyubstalahu fi rizqihi wa yunsi'alahu fi asarih falyasir rahimah. Jadi menjalin silaturahmi itu panjang umur, bisa buat umur panjang, bisa rezeki gitu jadi lebih. Yang 11, rezeki karena pengorbanan untuk agama. Dan yang terakhir, rezeki karena istiqomah menjalankan sholat sunnah duha, membaca surah Waqiah. Inilah dia jalan-jalan rezeki yang telah diberi Allah
dalam Quran sekitar 12 jalan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.